Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif atau biasa juga disebut dengan studi kualitatif, ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang metodologi. Ya, tentu metodologi ini berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi metode penelitian kualitatif. Biasa disebut seperti itu, ya, atau studi kualitatif. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh metode penelitian kualitatif ini, jadi kita akan lihat apa sebenarnya yang dinamakan dengan metode penelitian. Jadi metodologi penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif, atau disebut dengan metode penelitian atau studi kualitatif. Metode penelitian ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi salah satu pengembangan ilmu pengetahuan ya dengan cara melakukan atau menggunakan metode. Ya, metode ini menggambarkan bagaimana kita mencari kebenaran, ya, yang dinamakan dengan kebenaran ilmiah. Ya, kebenaran ilmiah ini hanya diperoleh dengan suatu metode ilmu. Jadi ada beberapa kebenaran yang salah satu di antaranya adalah yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Ya. Nah, kebenaran ilmiah atau dengan kata lain disebut dengan pengetahuan ilmiah ini adalah untuk menemukan atau menentukan pengetahuan berdasarkan metode-metode ilmiah. Jadi pengetahuan ini adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Jadi ketika orang mengetahui sesuatu, maka mereka disebut dengan memiliki pengetahuan. Kalau kita lihat bahwa pengetahuan itu begitu banyak, ya, yang didapatkan oleh manusia, tentu pengetahuan itu dikelompokkan berdasarkan pada disiplin ilmunya masing-masing. Jadi ilmu pengetahuan yang banyak itu kemudian dibagi. Ada ilmu sains, ya, eksak, ada sosial, dan ada humanora. Ya. Nah, secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, meskipun ada juga nanti filsafat dan ilmu kesehatan itu sendiri. Jadi memang secara umum bahwa ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu eksakta, kemudian ilmu sosial, dan ilmu humaniora, ya, atau ilmu tentang kemanusiaan. Nah, sedangkan pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan mengikuti aturan-aturan ilmiah. Jadi ada metode atau cara-cara yang membedakan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan yang non-ilmiah. Ya. Nah, pengetahuan disebut pengetahuan ilmiah apabila mengikuti kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam pengetahuan ilmiah itu sendiri. Ya. Begitu banyaknya pengetahuan yang diperoleh manusia atau yang ada pada manusia itu sehingga harus dikelompokkan. Ya. Nah, sementara itu menurut Neller membagi 5 tipe sumber pengetahuan. Jadi pengetahuan ini memiliki sumber. Ya. Yang pertama adalah revealed knowledge, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, ya, melalui wahyu yang diturunkan berupa kitab suci, ya, yang kebenaran tidak dapat diragukan dan bersifat mutlak. Ya. Contoh misalnya mati, ya menurut agama bahwa mati itu pasti, ya, orang hidup pasti mati, ya. Nah, tentang eksistensi Tuhan itu ada. Ya, mengapa tidak bisa kita temukan? Karena perbedaan antara manusia dengan Tuhan, ya, diciptakan dengan yang diciptakan, sehingga ada makhluk yang tidak bisa mengakses yang menciptakan. Nah, inilah yang membedakan, ya.
Ya, kalau masih bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, itu bukan Tuhan, ya. Ya, Tuhan itu lepas dari cara manusia untuk mengaksesnya, ya, kecuali dengan petunjuk-petunjuk yang ditawarkan melalui kitab suci, ya. Jadi kebenarannya adalah kebenaran berdasarkan kitab suci. Sebagai contoh misalnya dunia dan akhirat, surga dan neraka maksudnya, ya. Surga itu tentu kita tidak bisa, kita percaya bahwa surga itu ada, ya, neraka itu ada, tetapi kita tidak bisa menjangkaunya, ya. Maka untuk menjangkaunya ya mati dulu, kan begitu, ya. Dan selama ini pun tidak pernah orang mati kembali lagi menjadi hidup. Nah, ini contohnya bahwa sifat surga dan neraka adalah bersifat mutlak tadi. Kemudian yang kedua, bahwa ada yang disebut dengan intuitive knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh oleh individu secara pribadi, yang melibatkan intuisi dalam penghayatan secara mendalam, atau intuisi atau insight yang sifatnya adalah secara tiba-tiba tanpa disadari dalam hal cipta, rasa, karsa seseorang yang bersifat unik. Ya, jadi ada orang yang punya kemampuan naluri intuitif yang tinggi, ya, yang tidak semua orang bisa merasakannya, ya. Nah, jadi ini yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian dia menjelaskan itu, ini didasarkan pada rasa cipta, rasa dan karsa seseorang yang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah rational knowledge, ya, pengetahuan diperoleh semata-mata atas hasil rekayasa yang dikembangkan oleh akal, bukan hasil observasi peristiwa faktual. Yang dikedepankan adalah kekuatan logika. Nah, sehingga satu pernyataan jadi benar karena adanya proses silogisme, ya, yang rasional yang dapat diterima oleh akal manusia. Nah, misalnya saya ambil contoh, ya, kerbau berkaki 4. Ya. Jadi setiap hewan yang berkaki 4 itu disebut dengan mamalia, ya. Jadi hewan yang mamalia memiliki kaki 4. Nah, jadi ternyata di dalam kesimpulan pembuatan silogisme itu tidak semua yang berkaki 4 itu mamalia. Ya, contoh manusia kan kakinya 2. Ya. Nah, jadi kita buat kesimpulan seolah-olah bahwa setiap yang memiliki kaki 4 itu adalah mamalia. Padahal tidak semua mamalia itu memiliki kaki 4 atau yang menyusui. Nah, ini yang disebut dengan membuat silogisme secara rasional, seolah-olah semua yang berkaki 4 itu adalah mamalia, padahal tidak semua mamalia itu memiliki kaki 4. Kemudian yang keempat adalah empirical knowledge, ya, atau pengetahuan empirik, ya. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada hasil observasi yang diamati menggunakan kekuatan indera. Ya, misalnya tadi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan peradaban terhadap realitas yang ada, ya, sehingga pengetahuan ini teruji kebenarannya secara empirik dengan bukti yang dapat diamati oleh panca indera. Misalnya kalau kita melihat air pasang dan surut dan pasang, ya. Nah, ini kan bisa kita lihat, ya, kapan air disebut dengan pasang, kapan air surut, ya. Nah, kemudian kalau dia pasang airnya naik, kalau surut ya yang turun, kan begitu, ya. Nah, ini yang diamati oleh panca indera. Semua orang mengatakan bahwa setiap air yang pasang itu pasti naik, kan begitu, ya. Setiap air yang surut pasti turun. Nah, ini membuktikan yang disebut dengan empirical knowledge. Dan semua orang bisa membuktikan, ya, bahwa siang itu terang, malam itu gelap, gitu, ya. Nah, orang semua bisa membuktikan. Nah, inilah yang disebut dengan empirical knowledge, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan empirical, yaitu setiap orang bisa membuktikan kebenaran itu, ya. Kemudian authoritative knowledge, yaitu pengetahuan yang dikokohkan oleh reputasi pencetusnya, ahlinya, yang diterima berdasarkan otoritas seseorang. Jadi benar berdasarkan pada otoritas, ya. Kalau dulu misalnya apa yang dikatakan oleh raja
maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran karena yang dikatakan raja karena memiliki otoritas. Ya. Nah, inilah mencontohkan beberapa atau 5 tipe sumber pengetahuan. Ya. Sekarang kita lihat berkaitan dengan pengetahuan ilmiah ini, tentu mau tidak mau kita akan membicarakan tentang penelitian. Penelitian itu merupakan bagian penting dari kebenaran ilmiah tadi, yaitu penelitian merupakan aktivitas yang menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Dari pendapat ini, dari definisi ini dapat kita katakan bahwa penelitian ini adalah menggunakan kekuatan pikiran manusia, ya, yang menggunakan pikirannya kemudian melakukan observasi terhadap suatu objek atau subjek penelitian yang nantinya akan melahirkan suatu ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Nah, misalnya kita misalnya berkaitan dengan COVID-19 ini. Ya, COVID-19 penularannya adalah dari manusia ke manusia. Maka yang harus dilindungi adalah manusia itu sendiri melalui apa? Melalui penularan yang disebabkan oleh droplet maupun airborne atau aerosol. Ya. Oleh sebab itu untuk melindunginya, ya kita harus menerapkan 3M kan begitu ya, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak, jangan sampai terjadi penularan. Nah, inilah yang disebut dengan pemecahan masalah tadi ya. Jadi misal penularan COVID-19 ini akan tidak terjadi meluas kalau orang menerapkan ketiga hal ini. Nah, ini yang disebut dengan pemecahan masalah. Meskipun pemecahan masalah itu sifatnya sementara, tetapi untuk jangka panjang kalau misalnya orang pernah tertular kemudian diisolasi selama 14 hari, maka COVID-19 yang ada pada diri seseorang itu bisa saja ya orang itu sembuh, bisa saja orang itu mengalami musibah, meninggal dunia, kan begitu ya. Tergantung pada imunitas seseorang. Kemudian melakukan penelitian untuk menguji teori tadi, teori atau menemukan yang masih rahasia dengan menggunakan kerangka berpikir ya, rasional yang dapat menganalisis data yang dikumpulkan atau fakta atau bukti ya secara ilmiah sehingga menjadi teori yang diuji ya. Jadi teori yang didapat itu berdasarkan pada data atau fakta yang sudah teruji ya, kebenarannya dan diakui kebenarannya ya. Nah, misalnya kalau kita lihat teori misalnya yang dikembangkan oleh Green misalnya berkaitan dengan predisposing, kemudian enabling dan reinforcing. Nah, teori ini belum terbantahkan ya, bahwa ada 3 hal yang terkait dengan masalah kesehatan, misalnya predisposingnya, yaitu pengetahuan, sikap, kemudian pengalaman seseorang, pendidikan, umur, itu yang disebut dengan predisposing ya. Faktor pemicu. Bisa juga enabling yang memungkinkan ya. Kemudian reinforcing yang faktor yang memaksa ya. Misalnya aturan, kebijakan. Nah, ini disebut dengan reinforcing atau yang berkaitan dengan teori Hendrik L. Bloom ini ya, yang terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kesehatan ya atau masalah kesehatan. Misalnya ada 4 yaitu faktor lingkungan, kemudian faktor perilaku, kemudian herediter dan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang terkait dan teori ini masih belum terbantahkan sehingga masih bisa digunakan ya. Nah, dan belum ada orang yang membantah teori ini. Maka teori inilah yang disebut dengan menunjukkan pada sebuah kebenaran dalam memecahkan masalah. Jadi ketika orang sakit, misalnya COVID, ini terkait dengan penularan ya dari orang ya disebabkan oleh perilaku tadi. Tapi juga bisa disebabkan oleh karena lingkungan ya. Lingkungan yang menyebabkan orang bisa tertular karena jarak secara fisik ya. Kemudian misalnya ketika orang bersin atau batuk, kemudian medianya bisa papan, bisa pintu dan sebagainya, kemudian tersentuh, kemudian orang itu mengusap hidung, mulut dan sebagainya sehingga ini menyebabkan terjadi penularan. Nah, ini contoh bahwa teori ini masih
bisa dibuktikan kebenarannya. Yaitu penularan bisa disebabkan oleh karena perilaku, kemudian disebabkan oleh karena lingkungan. Sekarang kita lihat bagaimana teori itu muncul. Yang pertama, teori itu didasarkan pada to understand, ya, dipahami. Teori itu mesti kita pahami dulu. Teori ini diarahnya kemana? Kemudian describe, ya, menjelaskan, mengungkapkan, ya. Kemudian to explain, menjelaskan, ya. To control, to mengendalikan, to predict, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi. Inilah manfaat yang terkandung dalam teori ini. Dari 5 hal ini, yaitu to understand, to describe, to explain, to control, to predict, maka tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, ya, yang terkait dengan penelitian tersebut, yang berdasarkan pada fenomena empirik, yaitu berdasarkan pada gejala-gejala empirik, ya, empirical. Nah, ini yang dilihat. Kemudian dari fenomena empirik ini yang bersumber dari data atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian data ini kemudian ditarik kesimpulan, jadi digeneralisasi. Misalnya tadi kita ambil contoh, orang bisa sakit karena dipengaruhi oleh 4 hal tadi, misalnya lingkungan, perilaku, herediter, dan pelayanan kesehatan. Misalnya kalau orang yang katakanlah penyakit asma, ya, asma ini bisa dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu oleh lingkungan, ya, misalnya berdebu, berasap, dingin, dan sebagainya. Ini adalah faktor lingkungan, ya. Kemudian faktor perilaku, yaitu faktor yang misalnya orang itu bisa asma, ya, karena dia tidak menggunakan masker ketika debu, ada asap, gitu, ya. Kemudian tidak menghindar, maka ini berkaitan dengan perilaku. Kemudian faktor yang lain adalah terkait dengan herediter, yaitu faktor keturunan. Biasanya orang tuanya yang pernah menderita asma, maka anaknya akan juga menderita asma. Ini yang disebut dengan bahwa suatu masalah kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 hal tadi. Ya, jadi teori itu belum terbantahkan, sehingga apabila orang menderita asma, maka dia akan dipengaruhi oleh 3 faktor tadi, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan dia terpapar oleh asap dan debu, atau cuaca dingin sehingga dia bisa menderita penyakit asma, atau juga disebabkan karena memang perilakunya yang berisiko sehingga dia bisa menderita asma. Kemudian yang ketiga itu disebabkan karena faktor keturunan, ya. Jadi orang biasanya menderita asma disebabkan oleh faktor keturunan. Kemudian baru digeneralisasi, ya, bahwa berdasarkan pada data dan fakta ini kemudian lahirlah yang disebut dengan teori tadi. Oleh sebab itu dalam struktur ilmu pengetahuan, yaitu terdiri atas fakta, ya, jadi data, kemudian konsep, generalisasi, dan teori, ya. Jadi yang dinamakan fakta adalah struktur ilmu yang paling dasar, yang merupakan abstraksi terbatas yang dapat menjelaskan suatu gejala, fenomena, kejadian yang dibatasi oleh pelaku, ruang, dan waktu. Jadi ada 4 hal yang terkait dengan fakta ini. Misalnya tadi kalau orang penyakit asma misalnya, pelakunya orangnya ada, personnya ada, ya, ruangnya, tempatnya ada, kemudian waktunya kapan. Nah, ini yang berkaitan dengan fakta, ya. Jadi harus ada pelakunya, kapan itu terjadi, siapa orangnya yang menderita asma, di tempat mana dia menderita asma, kemudian kapan waktu dia menderita asma. Nah, ini yang terkait dengan fakta, ya. Kemudian konsep adalah istilah abstrak dan bermakna untuk generalisasi, yaitu bisa ditarik suatu generalisasi, kesimpulan umum yang terkait dengan fakta tadi. Kemudian dari fakta itu kemudian menghasilkan generalisasi. Nah, kalau kita lihat pendapat yang diungkapkan oleh Bebby, Hagen, dan Senes mengatakan bahwa apa yang dinamakan dengan teori adalah theory can be defined as general and more or less comprehensive set of the statement or proposition that describe different aspect of some phenomenon, ya. Jadi menurut Bebby, Hagen, dan Senes mengatakan teori itu dapat didefinisikan sebagai hal yang bersifat general atau umum dan lebih dan kurang lengkap, ya. Pernyataan yang bersifat lebih dan kurang lengkap dari pernyataan yang dapat dijelaskan secara berbeda dari berbagai aspek
fenomena dari berbagai aspek. Jadi dilihat dari berbagai aspek. Ini yang dinamakan dengan teori menurut Bebbe, Hagen, dan Senes ini. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan abstraksi dari fakta, yaitu konsep, generalisasi, dan teori. Bahwa fakta merupakan alur peristiwa atau kejadian atau kenyataan yang kenyataan. Jadi merupakan abstraksi ini adalah semacam alur ya yang menjelaskan, misalnya ketika dia sakit disebabkan karena ya faktor lingkungan, ya cuaca, kemudian berdebu, berasap, ya jadi sehingga dia bisa menderita penyakit asma, gitu kan. Ya kemudian karena dia tidak menghindar atau tidak menggunakan APD untuk melindungi dirinya dari asap, debu, dan lingkungan yang dingin, ya, untuk melindungi dirinya dari perubahan cuaca. Jadi ini faktor perilaku, ya. Nah, kemudian misalnya orang sakit perlu berobat untuk mencapai kesembuhan. Jadi orang dikatakan sehat, ya, apabila dia sembuh dari sakit. Jadi beda antara orang sakit dan sehat, ya. Orang yang sehat itu adalah orang yang dapat melakukan berbagai aktivitas. Sementara orang yang sakit itu orang yang terbatas dalam melakukan aktivitas. Misalnya kalau di sini ada yang orang ngantuk dan tidak ngantuk, itu kan bisa dibedakan, ya. Kalau yang ngantuk itu sering ngobrol-ngobrol gitu, ya, itu untuk menghindari supaya dia tidak ngantuk gitu, ya. Nah, tetapi ada juga orang yang tidak ngantuk karena mereka ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Nah, kemudian konsep sakit yang menyebabkan orang harus berobat, ya. Nah, sakit adalah penderitaan yang dirasakan oleh seseorang sehingga mengganggu seseorang untuk melakukan sesuatu secara baik. Ya, dalam hal ini adalah melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, ya. Kemudian teori ini menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan memiliki makna yang dapat dipahami. Jadi teori ini pada prinsipnya adalah fakta-fakta, ya, yang disusun secara sistematis yang orang itu bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu teori berasal dari fakta-fakta, ya, hasil analisis terbaik yang tersusun dalam logical framework atau kerangka berpikir logik manusia, ya. Jadi kalau dia tidak logik, ya bukan teori, ya, yang utuh, dan teori berguna sebagai framework yang memahami masalah yang diteliti. Jadi ketika Anda menjelaskan sesuatu harus punya dasar yang disebut dengan teori untuk menjelaskan kerangka berpikir Anda, ya. Teori kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah teori korespondensi atau correspondent theory, ya. Persesuaian antara fakta dengan situasi nyata. Jadi ketika situasi nyata sama dengan fakta, maka itu yang disebut dengan teori korespondensi. Jadi biasanya kita biasa mengatakan bahwa fakta berbeda dengan teori. Kalau itu sesuai, sama antara fakta dengan situasi dan situasi yang nyata, maka ini yang disebut sebagai teori korespondensi, ya. Mungkin mahasiswa ngantuk karena jam siang, jam tidur. Nah, ini kan teori korespondensi, ya, dengan siang seperti ini membuat orang ngantuk, kan gitu, ya. Nah, kemudian teori koherensi atau coherence theory, yaitu di mana logika suatu teori tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Ya, bahwa suatu teori, misalnya jam siang mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa akan ngantuk. Jadi ini teorinya begitu, ya. Setiap jam siang untuk mengikuti perkuliahan online, ya biasanya mahasiswa ngantuk. Ya karena memang situasinya membuat orang ngantuk. Nah, teori ini tidak bertentangan. Karena mungkin tadi malamnya bergadang sehingga dia bisa ngantuk. Antara fakta satu dengan fakta yang lain saling berhubungan, kemudian dapat dijelaskan dan tidak bertentangan. Ini yang disebut dengan teori koherensi, ya. Teori pragmatisme atau disebut dengan pragmatism teori, ya. Tidak ada kebenaran mutlak karena kebenaran itu dibuat dalam proses penyesuaian. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak, yang pasti, ya, tetapi didasarkan pada penyesuaian manusia. Jadi sesuatu yang pasti ya milik Tuhan saja, ya. Yang mati itu pasti, ya. Nah, tetapi yang berkaitan dengan kebenaran
itu sendiri tentu didasarkan pada proses penyesuaian manusia. Baik, hal yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan penggunaan teori. Biasanya ketika ditanya banyak mahasiswa tidak memahami apa sebenarnya kegunaan teori, ya karena di perguruan tinggi selalu kita membicarakan tentang teori ini. Teori atau konsep ini berfungsi untuk to understand, untuk dipahami, ya bahwa ketika kita menyampaikan suatu teori, maka teori itu harus dipahami bahwa orang yang sakit itu dipengaruhi oleh misalnya tadi 4 faktor. Nah, ini teorinya harus kita paham dulu. Oh, misalnya kalau dia penyakit katakanlah PANU, ya. Nah, PANU ini penyakit yang berbasis 2 hal. Ya, bisa saja faktor lingkungan, bisa faktor makanan, kan gitu ya. Ya, kalau dia berkaitan dengan lingkungan, maka lingkungan itu bisa melalui udara, air gitu ya. Nah, kemudian kalau dia melalui makanan, ya mungkin makanan tertentu yang sangat sensitif baginya sehingga dia bisa menderita penyakit kulit tadi. Nah, ini yang disebut dengan bahwa teori itu harus dipahami bahwa setiap suatu masalah kesehatan paling tidak dipengaruhi oleh dua hal itu, yaitu pengaruh lingkungan dan pengaruh perilaku tadi, seperti pola makan itu kan berkaitan dengan perilaku. Kemudian yang kedua, bahwa teori itu berfungsi untuk mendeskripsikan, ya, mengungkapkan, ya, mendeskripsikan terhadap suatu masalah tadi. Ya, jadi ketika orang sakit atau menghadapi masalah kesehatan, maka kita bisa menjelaskan, oh ini disebabkan oleh faktor ini. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa teori ini harus dapat di-explain, dijelaskan, ya. Mengapa teori ini yang masih bisa digunakan untuk menjelaskan masalah yang tadi. Maka dia bersifat to explain, ya, menjelaskan. Kemudian dapat diperkirakan, ya. Jadi kalau misalnya orang yang menderita COVID-19, maka otomatis dia sudah kontak dengan orang lain, ya, yang menderita COVID-19. Nah, ini kan kita bisa predik. Jadi setiap orang yang kontak dengan orang yang pernah terpapar COVID-19, kemudian bisa kemungkinan untuk tertular COVID-19 selama yang bersangkutan tidak berupaya menerapkan 3M, ya, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai predik atau perkiraan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk sebagai problem solution, ya, pemecahan masalah. Jadi penularan COVID ini dapat dibatasi apabila kita menerapkan 3M ini sebagai bentuk solusi pemecahan masalah yang pertama, ya. Atau kalau kita lihat PPKM dalam menurunkan kasus baru, ya, tertularnya COVID-19 ini. Kemudian dalam paradigma keilmuan, standar keilmuan mencakup fokus dan lokus, ya. Harus berkaitan dengan masalahnya, ya, fokusnya. Kemudian lokusnya, wilayahnya, ya. Di mana lokusnya itu terjadi. Kemudian fokus mempersoalkan what of the file, ya. Apakah lapangannya itu, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan fokus. What of the file, ya. Apa yang menjadi lapangan atau bidang, ya. Atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Kemudian lokus mencakup where of the file, ya. Jadi di mana bidang itu, ya, atau medan atau tempat di mana metode tersebut digunakan atau bisa diterapkan, ya. Kemudian Huntington mengatakan bahwa paradigma dalam penelitian menjadi peta, jadi semacam map, ya, mapping peta, ya, yaitu mensimplifikasi, menyederhanakan yang perlu sehingga kita tahu bahwa di mana kita sedang berada dan kemana harus kita melangkah. Nah, inilah yang manfaat dari paradigma. Dalam ilmu sosial sering menggunakan istilah paradigma. Jadi mengapa orang sering lebih sakit dulu baru berobat, ya karena paradigma masyarakat kita adalah paradigma sakit, sehingga mereka berorientasi sakit baru berobat dan belum ada upaya untuk paradigma mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi
mencegah supaya kita tidak sakit ya dengan upaya-upaya misalnya melakukan aktivitas fisik, menghindari stres, kemudian tidur tepat waktunya gitu. Nah, kemudian PHBS. Nah, ini yang terkait dengan upaya pencegahan. Tetapi orang lebih menghargai upaya pengobatan lebih pada upaya kuratif ketimbang upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan. Nah, ini terjadi sebabkan masyarakat kita adalah menggunakan paradigma yang disebut dengan paradigma sakit. Kemudian paradigma menjadi rujukan yang memandu suatu penelitian dengan paradigma berupa konsep framework atau kerangka konsep yang menjadi titik tolak penelitian. Jadi ini menjadi akar dari sebuah penelitian didasarkan pada paradigma. Ya. Kemudian paradigma penelitian dapat berupa representation, a model of the theory, an idea, or a principle atau suatu gambaran model teori gagasan dan prinsip. Ya. Jadi sebenarnya paradigma penelitian itu merupakan wujud dari sebuah model dari teori, sebuah ide atau prinsip-prinsip yang harus bisa digunakan. Kemudian secara klasik bahwa paradigma sama dengan model, ya. Jadi yang sering digunakan dalam menjelaskan teori kerangka kerja yang hingga kini masih banyak dianut oleh ilmuwan, ya. Misalnya kalau kita ambil contoh pendapat yang diungkapkan Kuhn yang mendefinisikan paradigma sebagai way of looking at the thing, ya, atau model of thinking, ya, atau cara kita melihat sesuatu atau model cara berpikir. Nah, inilah yang disebut dengan paradigma. Ya, paradigma mengapa orang lebih senang melihat bahwa masalah kesehatan lebih mengobati, ya, karena paradigma kita masyarakat kita adalah paradigma sakit. Kalau dia paradigma sehat, maka dia berupaya untuk mencegah daripada mengobati. Ya. Tentu berbeda kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka paradigmanya sehat. Mereka lebih berupaya untuk mencegah supaya dirinya tetap sehat. Kemudian paradigma dapat dijadikan arah, ya, mempelajari teori sekaligus dapat menggambarkan teknik penelitian yang dapat ditempuh dalam menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam suatu paradigma keilmuan. Karena dalam penelitian itu kita menjawab pertanyaan yang berasal dari penelitian itu sendiri. Kemudian pengembangan paradigma, yaitu kalau kita lihat berdasarkan premis, teori, dan konsep. Ya. Nah, premis itu berkaitan pernyataan, kemudian teori juga pernyataan yang sudah teruji kebenarannya, kemudian konsep. Ya. Dari ketiga hal ini, kemudian premis, teori, konsep ini melahirkan realitas, empirik, dan fokus studi. Kemudian dalam fokus studi tentu ada pertanyaan atau inquiry secara mendalam. Nah, dalam penelitian kualitatif itu lebih banyak pada pendalaman. Ya. Mengapa orang menderita kolesterol? Ya. Jadi ditanya berkaitan perilaku pola makannya, ya. Misalnya pola makannya makanan yang banyak dikonsumsi adalah berminyak, ya, santan, kemudian banyak mengandung protein, ya, lemak, sehingga dia bisa menderita kolesterol, sementara aktivitas fisiknya berolahraga itu kurang. Nah, ini bisa digali berdasarkan pada pertanyaan atau hipotesis yang menggunakan inquiry secara mendalam. Ya. Kemudian paradigma penelitian, yaitu paradigma positivistik. Kalau di dalam penelitian kuantitatifnya namanya positivistik, positif. Ya. Kalau di paradigma kualitatifnya positivisme. Ya. Melahirkan pendekatan penelitian kuantitatif yang cenderung menggunakan angka-angka. Jadi positivistik. Ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif berbeda dengan kualitatif yang bersifat post-positivistik atau biasa dikenal dengan naturalistik, ya. Jadi melahirkan penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi, ya, atau penjelasan untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian kuantitatif itu kita bicara tentang angka pembuktiannya, tetapi dalam penelitian kualitatif kita bicara tentang narasi, ya, cerita, narasi, ya, penjelasan. Nah, ini yang berkaitan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian ada 5 dasar aksioma dalam post-positivistik atau penelitian kuantitatif ini. Yang pertama bahwa dalam penelitian kuantitatif ini
tentang kenyataan, tentang realitas. Ya, misalnya mengapa orang melakukan bom bunuh diri itu tidak bisa dilakukan secara kuantitatif, tapi hanya bisa dilakukan secara kualitatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan penelitian dengan peneliti. Ada kaitannya antara peneliti dengan yang diteliti. Ya. Kemudian yang ketiga kemungkinan generalisasi, yaitu pengambilan kesimpulan dari sebuah penelitian itu. Meskipun dalam penelitian kualitatif ini sulit untuk menarik kesimpulan, untuk dilakukan generalisasi. Kemudian kemungkinan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu sebab dengan sebab yang lain. Kemudian peran nilai yang ada dalam penelitian kualitatif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi ini. Ya, mulai matanya sudah cerah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti di absen ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.